Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara yang lumrah. Pemburuan menjadi paling kaya seolah menjadi hobi para abdi negara. Oleh Najwa Shihab. Kampanye PNS anti korupsi oleh Nurusani Azizah, Ganis Puspitasari, Hadita Nurdianti, Munajatun Nisa, dan Muhammad Haizar Edi Rosasi. Dari CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 12, Kelompok 4. Tak ada habisnya menyelidiki kasus korupsi. Ada saja pejabat publik yang tercoreng integritasnya karena tersandung mega skandal suap penyuap. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri atau pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Delik-delik tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian uang negara. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak yang tidak sesuai. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Biasanya, pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang dan memalsukan dokumen-dokumen pemeriksaan administrasi. Selanjutnya, penyuapan. Upaya suap menyuap antar pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangan yang diemban. Kemudian, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja, baik langsung ataupun tidak langsung, turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya. Perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong bangunan, pengawas proyek, serta pejabat penyelenggara yang merugikan negara. Pemerasan. Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran yang dilakukan oleh pegawai penyelenggara negara. Gratifikasi. Gratifikasi adalah tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam tempo waktu 30 hari sejak diterima. Coba amati dari gambar berikut ini. Benarkah demikian? Bagaimana menurut Anda? Indonesia Corruption Watch atau ICW memulai sistem peradilan dan hukum di Indonesia belum membuat para koruptor jera. Sementara itu, hukuman menggantikan denda tidak seimbang dengan kerugian negara. Berikut adalah aturan baru pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan Tipikor. Ditemukan juga bahwa hukuman badan atau kurungan penjara rata-rata para koruptor juga dinilai tidak sebanding dengan kerugian material yang ditimbulkan pada negara. Semoga dengan adanya aturan baru, pedoman pemidanaan pemberantasan tindakan pidana korupsi, kasus korupsi di Indonesia semakin jauh berkurang. Pelaksanaan hukuman bagi tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya, agar Indonesia dapat menghapus rapor buruk kasus korupsi yang saat ini ramai diperbincangkan. Makin kita tidak peduli, semakin senang mereka menggasak uang negara. Memang, kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas bagi kita untuk marah. Karena di pundak pemimpin yang anti korupsi, disitulah masa depan negeri ini. Jangan takut untuk melawan korupsi. Anti korupsi bukan hanya sekedar narasi, tapi butuh aksi. Ayo bertindak. Lapor korupsi berarti ikut berantas korupsi. Kita ASN, kita anti korupsi.